Sandiaga Uno itu seorang milioner. Pernah ditanya oleh seorang wartawan, Pak Sandiaga Uno, kenal sama Sandiaga Uno? Wakilnya Prabowo yang nggak jadi presiden. Pak Sandiaga Uno, apa amalan Bapak? Kenapa kok jadi milioner? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orangnya banyak, suaranya sedikit. Suaranya masih sedikit. Salam umat Islam itu adalah salam paling lengkap sedunia. Salam umat Islam itu adalah doa. Ustaz ada pantun, mau dengar nggak? Kutanam pinang rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Salam pertama kuat semangat. Aku ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat semua. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, salam ini penting. Sehingga kata Nabi, "Idza laqitahu fasallim alaihi." Kalau kau ketemu dengan saudaramu, maka ucapkanlah salam. Saya pernah ketemu dengan ibu-ibu berwiritan di Sukamakmur. Hati-hati mengucapkan salam, jangan sempat salah. Apa katanya? Assalamualaikum Pak Ustaz. Kalau Assalamualaikum itu artinya senyum untuk Pak Ustaz. Karena smile itu bahasa Inggris artinya senyum. Itu salah. Hati-hati ibu-ibu. Jadi assalamualaikum. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Kampung beserta seluruh para perangkatnya, yang sama-sama kita muliakan dengan seluruh asatidz yang para tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, para tokoh pemuda, tokoh pemudi, dan seluruh undangan yang dirahmati Allah. Tentunya yang saya banggakan dan yang Ustaz sayangi dan cintai yaitu anak-anakku semua, baik santri maupun anak-anak kami yang TPA yang hadir pada malam yang berbahagia itu. Mari kita ucapkan alhamdulillah. Bapak Ibu hadirin kaum biaqu katana yang dirahmati Allah. Pertama sekali mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesehatan, kekuatan dan kesempatan dan panjang umur, sehingga pada malam ini kita masih diberikan oleh Allah kesempatan di tahun ini memperingati Isra dan Nabi besar Muhammad. Dan insya Allah sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan.
Maka para ulama menganjurkan kepada kita untuk banyak berdoa di bulan Sya'ban ini. Salah satu doa yang dianjurkan yaitu Allahumma barikni, ya Allah berkahilah aku di bulan Sya'ban dan sampailah aku nanti sampai di bulan suci Ramadan. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan kita panjang umur, Bu. Tapi yang panjang umur jangan sombong. Allah mengingatkan kita di dalam surah Yasin, surah langganan ibu-ibu wirid Yasin. Betul? Setiap Jumat dibaca. Maka ini adalah surah langganan. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? Wa man nu'ammirhu. Apa sambungannya, Bu? Ya, betul kan? Hafal. Terus selanjutnya enggak apa lagi? Wa man nu'ammirhu nunaqqisu fil khalqi afala yaqilun. Siapa yang kami panjangkan umurnya, maka kami kurangi kenikmatan hidupnya, kata Allah. Betul, Bu? Betul, Bu? Uban sudah mulai bertabur. Betul? Mata sudah mulai kabur. Betul? Kulit sudah mulai kendur. Jalannya sudah maju mundur. Makanannya harus makan Iki dia berobat ke kampung, dikasih obat undur. Tahu undur? Itu tandanya sudah dekat dengan liang. Ibu yang bilang. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati, yakni Nabi besar Muhammad. Semoga hidup dan kehidupan beliau menjadi suri tauladan bagi kita umatnya. Amin ya Rabbal. Sebagai umatnya kita harus melaksanakan sunnahnya, mengikuti ajarannya dan banyak berselawat kepadanya. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu. Salah seorang ulama pernah mengatakan kalau kita berselawat maka ruhnya Rasulullah akan hadir menghampiri kita. Makanya tadi ketika Ustaz Sukardi bimbing dan memandu membaca selawat, kita disuruh berdiri. Itu artinya kita menghormati, menghargai kehadiran ruhnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu kalau mau anaknya cerdas, ada seorang ulama, ini bukan dari hadis, seorang ulama pernah memberikan nasihat kalau yang masih TK, yang masih bayi, yang masih SD, yang masih merah, yang masih baru lahir, biasakan ibu-ibu bacakan selawat di atas kubur-kuburnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi yang anak-anak, jangan yang udah tamat SMA. Protes dia nanti. Emang aku kemasukan katanya. Jangan yang sudah kuliah. Untuk kita doakan habis sholat. Maka kita bacakan selawat kepada anak-anak. Nidurkan anak. Biasa pakai ayun, bacakan selawat. Jangan lagi pakai lagu dangdut, Bu. Lagunya cecek rowo pula lagi. Kiau racun. Mabuk lagi, apa nggak besar anaknya jadi pemabuk. Maka bacakan selawat. Ini artinya ceramah nggak boleh lama-lama. Ini kuenya nanti dingin.
Tapi panitia untung kue belum dibagikan. Saya khawatir kalau kue duluan dibagikan, Pak Ustaz nggak dapat lagi. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah peristiwa yang sangat bersejarah dalam agama kita Islam. Peristiwa yang benar, bukan bohongan. Sehingga kebenaran Isra dan Mi'raj ini termaktub, tertulis dalam ayat Al-Quran yang dibacakan oleh qari kita tadi, oleh ustaz kita tadi, yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Apa artinya? Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, yaitu Nabi kita Muhammad, pada suatu malam, yaitu pada malam hari, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya untuk kami pertunjukkan atau kami sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Inilah ayat yang menunjukkan kebenaran bahwa Isra dan Mi'raj itu adalah benar, betul adanya. Bukan bohongan, bukan dongeng, bukan cerita belaka, tapi ini adalah fakta, benar kejadiannya yang dilakukan. Sesuatu yang menakjubkan, sesuatu yang maha hebat, sehingga diawali dengan kalimat subhan. Makanya Bapak Ibu, kalau kita melihat sesuatu yang besar, sesuatu yang menakjubkan, sesuatu yang membuat kita tersanjung, maka anak-anakku yang kita baca adalah subhanallah. Lihat pantai gosong yang indah, kita baca subhanallah. Jangan seperti kami dulu di kampung. Saya orang lain mati, lainnya mati. Banyak lain di sebelah sana. Ada lain kombi, ada lain ikan, ada lain pemualan. Saya di lain mati. Kami dulu di lain mati. Anak-anak, kalau lihat sesuatu yang indah, apa yang kami bilang? Ojek. Ojek dalam bahasa kami itu mertua. Ojek. Ada anak lagi yang bilang, oh papa, oh ceceng katanya. Maka baiknya ketika melihat sesuatu yang menakjubkan anak-anak, melihat pelangi yang begitu indah, oh pak, jangan begitu lagi. Jangan yang diingat oh pak, tapi yang kita ingat adalah Allah dengan mengucapkan subhanallah. Ini sunnah ringan. Banyak sunnah-sunnah yang ringan yang bisa kita lakukan, mudah sekali. Masuk masjid, pakai kaki kita baca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ini adalah sunnah-sunnah yang ringan yang bisa kita lakukan. Peristiwa Isra dan Mi'raj ini ternyata Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam ayat ini Allah mengatakan bukan pada siang hari. Makanya kita memperingatinya pada malam hari. Kemarin heran juga saya di longkip kami Isra Mi'raj siang bolong. Udah siang bolong lagi. Habis Jumat Isra Mi'raj. Biasanya malam hari seperti yang dicontoh. Kenapa? Karena Isra dan Mi'raj lainlah pada malam hari. Makanya di dunia ada siang, ada malam, dan ternyata malam itu lebih istimewa karena malam itu diambil dari surga dan malam lebih duluan diciptakan Allah baru makanya Nabi diperjalankan pada malam hari dalam peristiwa
Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad. Tapi Nabi saat itu mengalami duka cita, sehingga dalam kitab Nurul Yakin disebutkan tahun itu disebut dengan Amul Hazni. Am artinya tahun, Hazni artinya sedih. Tahun Nabi bersedih. Kenapa Nabi bersedih? Karena Nabi kehilangan dua sosok orang yang dicintai. Yang pertama, istrinya sendiri, yaitu Khadijah, meninggal dunia. Yang kita kenal di Indonesia namanya Siti Khadijah. Padahal namanya itu nggak pakai Siti, Bu. Khadijah, Sayyidati Khadijah. Orang Indonesia susah bilang Sayyidati, jadi dipanggil Siti. Sini ada Siti. Nama-nama zaman dulu itu. Siti Nurbaya, Siti Nurhalijah. Siti Khadijah meninggal dunia, Nabi bersedih karena istrinya yang tercinta meninggal dunia. Teman seperjuangan, sehidup, banting tulang, peras keringat untuk memperjuangkan Islam, tiba-tiba meninggal dunia. Itulah istri yang tercinta. Nabi bersedih. Bapak-bapak, kalau istrinya meninggal sedih gak, Pak? Gak ada yang jawab, Bu. Pak, kalau istrinya meninggal sedih gak? Dipaksa dulu baru sedih. Sedih lah Pak Ustaz. Walaupun matanya menangis, hatinya tak kemana, Bu ya. Lagi masih muda ya. Jadi Nabi ketika istrinya meninggal, beliau sangat bersedih. Nabi sok. Ternyata Pak Ustaz pernah baca psikologi kejiwaan manusia. Ranking pertama yang membuat orang cepat stres itu adalah perpisahan antara suami dan istri. Ribut aja kita suami istri, kita ini udah pusing nih Pak. Apalagi berpisah selamanya. Jadi kami juga bersedih kalau ibu meninggal dunia. Mau ibu duluan? Jadi siapa duluan? Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah. Jadi Nabi bersedih tahun ini. Kemudian yang kedua, sosok orang yang nomor 2 yang meninggalkan Nabi, yaitu pamannya sendiri yang bernama Abu Thalib. Nabi yang membuat Nabi sedih bukan karena meninggalnya Abu Thalib, tapi Abu Thalib meninggal dunia tidak dalam keadaan memeluk agama Islam. Pamannya Nabi sedih. Ini yang membuat Nabi sedih. Ini yang membuat Nabi menangis. Ini yang membuat Nabi terharu dan kemudian selalu merengek kepada Allah, ya Allah, berilah hidayah kepada pamanku Abu Thalib untuk memeluk agama Islam. Tapi ternyata sampai di penghujung hayatnya, sampai menghembuskan nafas terakhirnya, Abu Thalib tetap tidak memeluk agama Islam. Sedih sekali. Nabi merengek kepada Allah. Nabi menangis, bermunajat kepada Allah. Sehingga turunlah ayat di dalam Al-Quran. Allah mengatakan, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Kau Muhammad tidak akan bisa memberikan hidayah kepada seseorang, tetapi akulah, kata Allah, yang akan menentukan orang mendapatkan hidayah atau tidak mendapatkan hidayah. Kita ini bersyukur, Bu. Bersyukur sekali kita bisa memeluk agama Islam, walaupun Nabi sudah meninggalkan kita sejak lama. Kita bersyukur dilahirkan dalam keturunan Islam. Kita bersyukur kalau ada di antara kita mendapatkan hidayah
sehingga masuk ke dalam agama Islam. Itu bersyukur. Pamannya Nabi sendiri, yang Nabi satu bantal dengan dia, yang Nabi pernah tinggal di rumahnya, yang pernah jadi Nabi berdagang dan berniaga, ternyata sampai akhir hayatnya tidak memeluk agama Islam. Alhamdulillah, kita umatnya Nabi Muhammad yang hidup di akhir zaman ini masih mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala memeluk agama Islam. Mari kita ucapkan alhamdulillah. Karena Nabi bersedih dengan dua peristiwa ini. Pertama, istrinya meninggal dunia. Yang kedua, pamannya Nabi Abu Thalib meninggal dunia. Maka Nabi diutus. Maka Nabi diberangkatkan untuk melaksanakan perjalanan Isra dan Mi'raj. Dalam perjalanan Isra dan Mi'raj, Nabi diberi dua ajudan, dua pendamping. Pendampingnya bukan manusia tetapi malaikat. Ada riwayat yang mengatakan 3 yang mendampingi Nabi dalam perjalanan Isra dan Mi'raj. Ada riwayat yang mengatakan 2 yang mendampingi Nabi dalam perjalanan Isra dan Mi'raj. Yang pertama namanya malaikat Jibril. Ibu kenal sama Jibril? Kenal gak? Belum. Malaikat mana kita kenal kan? Tapi pernah tahu ya namanya ya. Waktu dulu belajar di TPA 10 malaikat yang wajib kita ketahui. Jibril. Tugasnya apa anak-anakku? Menurunkan wahyu. Inilah ajudan sebelah kanan Nabi Muhammad SAW, pengawal Nabi. Yang kedua yang mendampingi Nabi sebelah kiri adalah malaikat Mikail. Apa tugas malaikat Mikail? Menurunkan rezeki dan menurunkan hujan. Kalau udah hujan turun, insya Allah ada rezeki. Saya, Bapak Ibu, saking ngefans-nya ini nama Mikail, saya kasihlah nama anak saya laki-laki namanya Mikail. Anak laki-laki saya yang paling tua, saya kasih namanya Mikail. Protes mertua saya. Kenapa pula kau kasih nama anakmu malaikat? Makruh hukumnya itu. Karena mertua saya mantan wakil. Protesnya saya. Makruh itu. Akhirnya saya tambahlah nama anak saya tadi bukan lagi Mikail, tapi Mikail Syauqi Afif. Tapi masalahnya begitu dia udah besar di pesantren, anak-anak santri manggil dia Michael. Gawat. Michael. Takut saya Michael Jackson. Kalau Michael Jackson joget kerjanya. Jadi akhirnya saya rubahlah nama panggilannya adalah Syauqi. Saya kecil-kecil begini Bu, anak saya udah banyak. Anak saya sekarang 5, belum 10 Bu, menuju 10 insya Allah. Anak saya 5, 1 saya berikan namanya Mikail. Lahir lagi, anak kedua laki-laki. Begitu kasih nama, apa kata mertua saya? Kau kasih lagi namanya malaikat? Oh ini enggak apa. Ini saya kasih dari Al-Quran surah Al-Hadid ayat 11. Apa itu? Kiflain rahmatillah afim. Oh bagus. Lahir lagi Bu, anak ketiga, laki-laki lagi. Itu siapa? Barak. Tahu nggak Pak Barak itu? Orang Penanggalan kalau bilang Barak itu bakso raksasa. Akhirnya kami sempurnakan namanya Barak Lana Mumtaz Afif, dipanggillah Barka. Saya khawatir juga anak-anak santri saya panggil Barcelona. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, 2 malaikat inilah. 1 malaikat yang tugasnya menurunkan rezeki, 1 malaikat yang tugasnya menurunkan wahyu, yang mengawal dan mendampingi Nabi dalam perjalanan Isra dan Mi'raj. Nabi berangkat dengan
dengan menggunakan buraq. Buraq ini berasal dari bahasa Arab, yaitu barqun. Ma makna barqun? Anak-anak saya, barqun. Apa arti barqun? Barqun itu artinya kilat. Jadi buraq ini rupanya, Bu, perjalanannya seperti kilat kecepatannya. Maka sebenarnya mengupas Isra dan Mi'raj ini nggak boleh lama-lama. Nabi menggunakan kendaraan yang disebut dengan kendaraannya namanya buraq. Lebih kecil dari sapi, lebih besar dari keledai. Bukan kedelai. Kedelai kecil, tapi keledai. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Di mana sih Masjidil Aqsa itu, Pak Ustaz? Itulah yang ada di Palestina, yang diperebutkan oleh orang-orang Israel laknatullah alaihi, yang dipertahankan oleh saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Dan ini adalah tempat yang sangat bersejarah, yaitu tempat take off-nya Nabi, tempat berangkatnya Nabi dari Masjidil Aqsa ke langit pertama sampai ke langit ketujuh, yang disebut dengan Mi'raj. Jadi kalau Isra itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kalau Mi'raj artinya naik. Araja ya'rij, artinya naik, yaitu dari Masjidil Aqsa menuju langit pertama ke langit ketujuh, sampai akhirnya Nabi mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, singkat cerita, Nabi pun berangkat naik ke langit pertama sampai ke langit ketujuh, dan akhirnya mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz tak berani mengatakan Nabi bertemu dengan Allah. Ini terjadi perselisihan pendapat, berbeda pendapat para ulama. Ada ulama mengatakan Nabi langsung bertemu dengan Allah. Tentu tidak semudah itu bertemu dengan Allah. Nabi Musa saja begitu mendengar suaranya nggak sanggup, apalagi bisa bertemu dengan Allah. Maka ada ulama yang mengatakan bahwa Nabi tidak bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi Nabi mendapatkan perintah dari Allah untuk melaksanakan sholat 5 waktu, yang awalnya 50 waktu menjadi 5 waktu. Nabi mendapatkan perintah sholat bukan hanya untuk Nabi dan kepada kita umatnya, sehingga diwajibkanlah kepada kita umatnya untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Kalau 50 waktu, Bapak Ibu, kayaknya kita nggak sempat ketemu ini. Dikit-dikit sholat, dikit-dikit sholat, dikit-dikit sholat. Karena 50 waktu, kita aja hidup hanya 24. Tapi yang diwajibkan kepada kita, yang diperintahkan kepada kita, kalau mau murah rezeki, kerjakan sholat sunat duha. Sunnah hukumnya, hikmah dan faedahnya luar biasa, fadilahnya luar biasa, khususnya masalah rezeki. Ada 4S rahasia untuk mendapatkan rezeki. Kalau mau mengamalkannya tanpa modal, lipat berapa S, Bu? 4S. Kalau mau ya, besok udah bisa dikerjakan. Yang pertama adalah sholat sunat duha, paling sedikit 2 rakaat, paling banyak 8 rakaat. Setiap 2 rakaat sekali salat. Setiap 2 rakaat sekali salat. Kalau kita lapang waktu, kerjakan 8 rakaat. Kalau lagi sempit waktu, kerjakan 2 rakaat. Itu terbukti, Bu, dari doanya. Allahumma inna duha duhauka wal bahaa bahauka wal jamala jamaluka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis samai fa anzilhu. Kalau ada rezekiku ya Allah di langit, turunkan. Wa in kana bil ardi fa aghrishu. Kalau ada di bumi, keluarkan. Wa in kana mu'assiran fa yassirhu. Kalau ada rezekiku yang susah payah, mudah. Wa in kana ba'idan fa qarribhu. Kalau ada rezekiku yang jauh,
in kana haraman fatahhirhu. Kalau ada rezekiku yang haram, yang subhat, sucikan. Bihaqqi du'aika wa jamalika wa qudratika wa quwwatika wa ismatika atini ma ataita min ibadika sholihin. Enggak hafal Ustaz. Panjang kali doanya. Boleh enggak pakai bahasa Indonesia? Boleh. Boleh enggak bahasa Pak? Boleh. Boleh enggak bahasa Karo? Boleh. Enggak apa-apa. Asal dibaca selesai Itu Pak Sandiaga Uno itu seorang milioner. Pernah ditanya oleh seorang wartawan, Pak Sandiaga Uno, kenal sama Sandiaga Uno? Wakilnya Prabowo yang nggak jadi presiden. Pak Sandiaga Uno, apa amalan Bapak? Kenapa kok jadi milioner? Pak Sandiaga Uno jawab, alhamdulillah, naudzubillah dari riya. Saya alhamdulillah sampai sekarang tidak pernah tinggal sholat sunat duha, sesibuk apapun. Kemudian yang kedua, saya tidak pernah tinggal puasa Senin Kamis. Hanya duit kerabat. Jadi kita tidak hanya bisa bekerja keras saja. Jangan hanya banting tulang peras keringat saja. Jangan hanya berikhtiar dari pagi sampai subuh saja, tapi tetap bermunajat dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi perkara rezeki. Ada rezeki yang disangka, ada rezeki yang tak disangka-sangka. Rezeki yang disangka setiap awal bulan kalau PNS sudah dapat honor. Tapi ada rezeki yang tak disangka-sangka. Inilah kata Allah, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang bertakwa kepada-Ku, kata Allah, akan Aku berikan jalan keluar dan akan Aku berikan rezeki yang tak disangka-sangka. Lewat apa? Lewat wasilah sholat sunat tuh. Rezeki itu bukan hanya kepeng, Pak. Rezeki itu bukan hanya duit, Bu. Rezeki itu bukan hanya harta, tapi keturunan juga rezeki. Kesehatan yang kita miliki ini rezeki. Punya waktu untuk keluarga itu rezeki. Kebahagiaan dalam rumah tangga itu rezeki. Maka ciri-ciri orang kaya itu 3. Pertama, dia punya harta. Bagaimana dia orang kaya kalau nggak punya harta? Yang kedua, punya waktu untuk keluarga. Bagaimana kita bilang dia orang kaya menikmati kekayaan kalau dia tak punya waktu lagi untuk keluarga? Dia bisnis batu giok, bisnis batu landa, Hong Kong, Jepang, Korea, Amerika, sehingga besar anak-anak orang pindah. Ini namanya Bang Toy. 3 kali puasa, 3 kali lebaran, Bang Toy tak pulang. Apa harta banyak kalau kita tidak punya waktu untuk keluar? Setuju, Bu? Setuju? Yang ketiga, ciri-ciri orang kaya. Ini ada semua ini saya. Punya kesehatan. Untuk apa kaya raya tapi nggak sehat lagi? Duduk di atas kursi roda, makan bubur. Adapun rezeki kita, adapun harta kita nggak bisa kita nikmati. Mobil orang yang nikmati. Makanan enak orang yang nikmati. Itu apa? Jadi kesehatan juga adalah rezeki dari Allah. Yang kedua apa? Sedekah. Banyak sedekah, banyak rezeki. Insya Allah. Itu janji Allah dalam Al-Quran. Nabi mengatakan dalam hadisnya, as-sadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu bisa menolak bala. Tidak usah susah-susah tolak bala. Cukup dengan sedekah. Insya Allah tertolak bala. Yang ketiga, syukuri nikmat Allah yang ada. Jangan iri, jangan dengki. Ini yang kata Pak Kecil tadi. Ini nanti tetangga beli kipas angin, kita yang kedinginan. Apa yang benar? Tetangga beli kulkas baru, kita yang bodoh. Tetangga beli kereta baru, kita sakit perut. Tetangga beli mobil baru, kita pingsan. Tetangga beli kompor gas, kita kepanasan. Apa hubungannya? Syukuri nikmat Allah yang ada. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau kau bersyukur terhadap nikmatku, kata Allah, akan ditambah nikmat itu. Tapi kalau kau kufur, ingat azabku sangat pedih. Maka kunci rezeki jangan iri dan jangan dengki. Memang payah itu menghilangkannya, karena ada di dalam hati. Dulu
seorang psikolog pernah mengatakan untuk mengatasi penyakit iri dan dengki bagaimana caranya? Dia pernah kasih nasihat. Saya pernah tanya, bagaimana cara mengatasi iri dan dengki dalam ilmu psikologi kejiwaan? Maka dia bilang, kau ya kau, dia ya dia, saya ya saya dan dia berbeda. Beda bentuknya, beda wajahnya, dan beda rezeki. Itu aja. Maka Nabi mengatakan, unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum wa huwa ajdaru an la tadharu ni'matallah alaikum. Lihatlah perkara duniawi, perkara harta, lihat orang yang di bawah kamu, kata Rasul. Jangan kau lihat orang di atas kamu. S yang keempat, udah berapa S, Bu? Pertama, sholat sunnah duha. Yang kedua, apa? Sedekah. Yang ketiga, syukuri nikmat Allah yang keempat, silaturahmi. Perbanyak silaturahmi. Orang yang bagus relasinya, bagus relasinya. Pak Kecil, bagus relasinya dengan Pak Wali Kota, insya Allah bagus rezeki untuk kamu. Rakyat kita, masyarakat, bagus silaturahmi kita ke Pak Kecil, insya Allah sedikit banyak kita bisa juga dapat informasi atau dapat bantuan dari Pak Kecil. Silaturahmi. Tanda tradisi kita minimal dapat teh manis, ya kan Bu? Tanda kita ke rumah tetangga itu split-splitnya itu keluar juga minimal aqua gelas. Jadi silaturahmi. Kata Nabi, orang yang bagus silaturahminya maka dijamin dua hal. Pertama, murah rezekinya. Yang kedua, panjang umurnya. Saya pernah Bu ditanya oleh ibu-ibu perwiritan di Sukamakmur, Pak Ustaz, Pak Ustaz, ayah saya dulu bagusnya silaturahminya, kenapa pendek umurnya? Jawab aku nih. Gimana aku jawab nih? Jadi silaturahmi itu bukan hanya berefek kepada umur secara lahiriah saja, tetapi juga orang lama mengenang kita. Udah pun kita mati, dikenang oleh orang. Oh, Ustaz itu dulu. Oh, ibu itu dulu. Kalau saya pesta, oh dia yang paling sibuk. Dia yang bantu saya. Oh, sekarang dia sudah tiada. Lama orang menang. Ada orang mati, Bu. Itu mati lah. Nggak pernah lagi dikenang. Batu nisan yang pun tak nambah lagi dia. Mau ziarah pun kita susah. Ini naudzubillah, summa naudzubillah. Banyak pahlawan-pahlawan kita kenapa dikenal orang. Ada ulama kita Hamka, sampai sekarang dikenal. Ada Imam Al-Ghazali, ada Tengku Umar, ada Cut Nyahdin. Kenapa? Karena jasa dan silaturahminya sangat baik di masa hidup. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, inti daripada Isra dan Mi'raj ini, kalau lepat ada intinya nggak? Ada. Udah teringat lepat? Ada nggak lepat ini Senin? Ini Senin udah ini nggak pulang karena Senin, aku kena Ustaz ini. Saya takut karena jedah ini atau karena jodah ya, karena kue ya, bukan karena Pak Ustaz ini. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, inti dari perjalanan Isra dan Mi'raj ini adalah sholat 5 waktu. Allah suruh kita sholat jarang-jarang. Habis subuh masih ada rentang waktu yang cukup panjang. Boleh nggak mekehemi dulu melehe dulu tuh? Jadi boleh Bu, mekehemi dulu mak menentu. Jadi tapi begitu azan zuhur berkumandang, kembali kita melaksanakan sholat zuhur. Berapa rakaat sholat zuhur anak-anakku? Begitu selesai zuhur, ibu-ibu boleh nggak tandang ke rumah tetangga? Boleh. Siapa yang larang? Ibu boleh nggak masak untuk suami? Bagus. Ibu-ibu boleh nggak tidur siang? Bagus. Ibu-ibu boleh nggak arisan? Boleh. Boleh nggak kepajang Ustaz? Boleh. Tapi nanti ketika azan asar berkumandang, kembali kita melaksanakan sholat. Berapa rakaat sholat asar anak-anakku? 4 rakaat. Lebih lama merokok
palsu Pak, rokok Samsung daripada sholat asar. Tapi rokok Samsung. Ada bapak yang merokok Samsung, ada orang sholat. Lebih lama orang merokok Samsung daripada sholat asar Pak. Jadi nggak lama-lama, hanya 4 rakaat. Habis sholat asar, boleh nggak Pak Ustaz main voli? Boleh. Boleh nggak olahraga? Boleh. Bagus. Boleh nggak jalan ke sana ke sini? Boleh. Boleh nggak ke kebun? Bagus. Tapi ketika azan maghrib berkumandang, kembali kita laksanakan sholat maghrib. Berapa rakaat sholat maghrib anak-anakku? 3. Selesai maghrib, boleh nggak saya ngajari anak saya ngaji Iqra? Bagus. Boleh nggak saya lanjutkan nonton film sinetron? Kata ibu. Boleh. Boleh nggak main HP sebentar? Boleh. Siapa yang melarang? Gak apa-apa. Tapi ketika azan Isya berkumandang, kembali kita melaksanakan sholat Isya. Berapa sholat Isya rakaatnya anak-anakku? Habis sholat Isya ada nggak lagi sholat Bu? Tidak ada. Nggak ada lagi sholat habis Isya. Makanya Allah mengatakan waja'alna al-laila waja'alna an-nahara ma'asya waja'alna al-laila libasa. Dan telah kami jadikan siangmu untuk beraktivitas, untuk kerja, berusaha, berikhtiar, tapi malammu untuk istirahat, untuk tidur istirahat. Kecuali kalau ibu mau sholat tahajud tengah malam ya Bu ya, sepertiga malam itu bagus sekali. Kalau ibu mau hajatnya cepat terwujud, maka kerjakanlah sholat tahajud. Tahu nggak kepanjangan tahajud, ibu-ibu? Ustaz khusus sholat sendiri, jangan nanti pulang Pak Imam lagi jamaah, lagi memimpin sholat, dibantainya lama-lama sujud. Akhirnya makmumnya sudah ragu, karena imamnya sujud sampai 15 menit. Makmum di belakang ragu dia, karena imamnya tak bangkit lagi. Dia pikir imam udah lewat. Akhirnya makmumnya bangkit, ditolaknya lah hitungan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu gerakan senam, dipakai dalam senam gerakan sholat. Subhanallah. Maka rukuk harus lurus. Maka intinya Bapak Ibu hadirin kaum biaku kata yang dirahmati Allah, bagi kita yang sudah sholat, maka mari kita betulkan sholat kita, maka kita perbaiki sholat kita. Karena nanti di yaumil akhirah, yang pertama sekali dihisab, yang pertama nanti kita LPG-kan Pak Kecil, di yaumil mahsyar adalah sholat. Ija saluhat sa'iru amalihi, wa ija rudda sa'iru amalihi. Kalau benar sholat kita, maka insya Allah benar semua perbuatan kita. Tapi kalau ditolak sholat kita, maka ditolak pula semua amal perbuatan kita. Mudah-mudahan kita mendapatkan sholat yang benar dan diterima oleh Allah Subhanahu. Jangan sempat terjadi seperti yang diperkirakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Apa kata Nabi? Ya'ti 'alan nasi zamanun yusalluna wa la yusallun. Akan hadir nanti satu zaman, kata Nabi, banyak umatku yang mengerjakan sholat, padahal mereka tidak sholat. Kenapa? Karena sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu. Mudah-mudahan kita yang hadir ini, semua kita yang hadir ini sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu. Makanya sholatnya harus di-upgrade, harus diperbaiki, harus dibetulkan. Maka harus belajar fardu ain. Ada 3 ilmu kata Imam Al-Ghazali yang harus kita pelajari Bapak Ibu. Pertama ilmu fikih, yang kedua ilmu tauhid, yang ketiga ilmu tasawuf. Maka Pak Kecil anggaran desa untuk pengajian fardu ain, untuk pengajian fardu kifayah dan fardu ain di masjid ini. Minimal sebulan sekali kita mengaji.
dengan dai kita, dengan ustaz kita, insya Allah agar benar sholat yang diperintahkan kepada kita, dan semoga nanti sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat, gabus. Apalagi kue sudah berjalan, maka nanti ustaznya ikan kakap, ikan lele, banyak cakap bertele-tele. Urusan sejengkal ini bahaya, Bu. Nggak boleh ditunda, harus dipercepat. Kalau Nabi itu sedikit makannya, kalau kita dikit-dikit betul, Bu. Kalau kita dikit-dikit makan, tadi di rumah udah makan, insyaallah ini makan lagi, Bu ya. Nanti sampai di rumah makan lagi. Alhamdulillah. Ini saja yang dapat Ustaz sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Tentu Ustaz mohon maaf jika ada kesilapan dalam penyampaian dari awal sampai akhir. Sebagai manusia biasa pasti ada kesalahan, ada kesilapan. Untuk itu saya mohon sekali lagi untuk dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.